Din. Kita nggak perlu lagi. Oh, langsung nih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pak, suara anak-anak masih kedengeran, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah, ayuhal tulab, kaifa halukum jami'an. Ya, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat kesehatan sehingga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tayyib, ayuha ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Di pagi hari ini ya kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran online ya. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat al-Islam. Ya. Kemudian nikmat mengenal sunnah Nabi dan memahaminya ala manhaj salaf. Ya, sehingga menjadi penentu kelak di akhirat nanti apakah kita menjadi penghuni surga an-na'im jannatun na'im atau menjadi penghuni neraka. Ya, tak lupa kita ucapkan salam dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik, pada pagi hari ini, di pertemuan hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran balaghah untuk kelas 12 ya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan soal nomor 39, mal farqu bainal insya wal khabar, dan sudah Ustaz jelaskan ya. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan ya judul selanjutnya, yakni di halaman 31 dengan judul al-khabar. Ya. Al-khabar. Kita baca dulu. Ma makna al-khabaru ya. Al-khabaru fil lughati an-naba'u wal jam'u akhbarun. Ya. Apa makna khabar? Al-khabar fil lughah, khabar secara bahasa artinya an-naba, berita, ya. Wal jam'u akhbarun. Nah, bentuk jamak dari khabar adalah akhbar. Wa fil istilah atau wa fil istilah dari segi terminologi ya, khabar adalah ma yahtamilus sidqa wal kadhib li dzatihi. Ini khabar adalah sesuatu yang mengandung kebenaran ataupun kedustaan pada zatnya, ya, pada dirinya. Maksud zatnya adalah dirinya. Artinya apa? Berita itu sendiri dia mengandung kebenaran ataupun kedustaan atau kebohongan. Itulah dia khabar atau berita, ya. Nahwu Muhammadun jalisun. Contohnya adalah kata Muhammadun jalisun. Muhammad sedang duduk. Ya. Wa minat tanzili qauluhu ta'ala. Kemudian jenis contoh dari khabar yang ada dalam Al-Qur'an adalah firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardi. Ya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu dalam Al-Qur'an.
Fa in kana hadzal kalamu mutabiqan lil waqi' wal kharij kana al kalamu shadiqan. Ya. Jika ucapan ini ya mutabiqan lil waqi', sesuai atau serasi, lil waqi', dengan faktanya atau realitanya, wal kharij, ini kharij nih enggak usah diartikan juga enggak apa-apa, kanal kalamu shadiqan, maka ucapan tersebut dianggap benar. Wa illam yakun mutabiqan lil waqi' kana kadziban. Namun jika faktanya ucapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka khobar tersebut adalah khobar kadzib, dusta. Wa in syi'ta qulta al khabara. Nah, kamu boleh juga mengatakan khobar itu mala yatawaqqafu tahaqququ madlulihi ala an-nutqi bihi. Ya, sesuatu yang kandungan dari beritanya tidak dibatasi atau tidak terhenti sebatas pengucapannya saja. Ya, artinya khobar itu ya sesuatu yang kandungannya itu tidak bisa dipastikan hanya dari ucapannya saja. Artinya khobar itu adalah sesuatu yang harus dicari benar atau tidak dari kandungan berita tersebut. Nah, itulah dia khobar. Oke. Nomor 41, soal al-hadi wal arba'un. Ya, atau wahid wal arba'un. Ma hiya arkanul khobar? Ya. Apa saja rukun-rukun khobar? Nah, jawabnya likulli jumlatin ruknani asasiyani labudda minhuma fi takwiniha. Ya. Setiap kalimat itu terdiri dari dua rukun dasar ya yang harus ada ketika membuat suatu jumlah atau kalimat. Wa huma al-musnadu ilaihi wa huwa al-mubtada awil maudhu'. Rukun yang pertama namanya adalah al-musnadu ilaihi wa huwa al-mubtada, ya ini dialah yang pemula ya. Al-maudhu' atau temanya ya. Wa nahwuhu dan sejenisnya. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat yang ada di tabel di bawah, tabel musnad ilaih dan musnad. Wal musnadu, nah dan rukun yang kedua adalah musnad. Jadi rukun dalam suatu jumlah itu ada musnad ilaih, ada musnad. Wal musnadu, musnad itu al khabar, beritanya, awil mahmul atau yang mau dibawakan. Ya, wa nahwuhu dan yang sejenisnya. Wa mazada alaihi ma min maf'ulin aw halin aw tamyizin wa huwa qaidun zaidun illa silatal mausul wal mudhaf ilaih. Nah, dan apa saja yang merupakan tambahan selain dari musnad ilaih dan musnad ya, berupa misalnya maf'ul, au hal atau tamyiz, fahuwa qaidun zaid, maka ini hanyalah sekedar tambahan. Illa silatal mausul, kecuali silatul mausul wal mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih. Wa ilaika jadwalu bima ya'ti musnad wa musnad ilaih. Wa ilaika jadwalu bima ya'ti musnadan wa musnadan ilaih. Ya. Al musnadu ilaih ya. Sebelum Ustaz masuk ke musnad ilaih ini ya, dan jenis-jenisnya, begitu juga dengan al-musnad beserta jenis-jenisnya, Ustaz mau beri penjelasan tentang apa itu musnad ilaih dan musnad secara lebih sederhana ya. Musnad ilaih itu sesuatu yang diberikan hukum atau diberikan sifat, itu maksud dari musnad ilaih. Sedangkan musnad itu adalah sifat atau hukumnya. Contoh misalnya Ustaz katakan jaa at-tilmidhu, jaa at-tilmidhu. Nah, di situ ya murid itu artinya murid itu telah datang. Oke. Di situ datang, kata datang di situ itu adalah sifat. Ya, sifat bagi si murid. Berarti murid adalah yang diberikan sifat. Apa sifatnya? Sifat si murid tersebut adalah datang. Nah,
Di sini kalau dibilang sifat, jangan antum pahami seperti yang dalam bahasa Indonesia, misalnya besar, kecil, bagus, jelek, nggak begitu. Itu pokoknya apa saja yang disandarkan kepada seseorang atau sesuatu itu namanya hukum. Nah, di sini ya hukumnya itu datang. Nah, sedangkan orang yang mendapatkan sifat atau hukum datang itu adalah si murid. Maka murid yang diberikan sifat atau hukum pada kalimat tersebut adalah datang, murid tersebut namanya musnad ilaih. Hukumnya yaitu tadi datang atau sifatnya itu tadi namanya sifat tadi datang, murid itu telah datang. Nah, sifatnya itu tadi yang datang itu namanya adalah musnad. Jadi antum harus paham musnad ilaihi itu apa, musnad itu apa. Musnad ilaihi itu sesuatu yang diberikan hukum kepada dia. Sedangkan musnad itu adalah hukumnya itu sendiri atau sifat. Nah, jelas ya? Baik. Kita lihat sekarang tabel musnad ilaih dan musnad. Baik. Lihat sini, fa'ilu al-fi'li at-tam. Yang pertama, musnad ilaih. Musnad ilaih yang pertama jenisnya adalah fa'ilul fi'li tam. Ya. Masih ada yang ingat apa itu fi'il tam? Nah, fi'il tam itu ya adalah ini kalau yang udah tahu alhamdulillah cepat pahamnya fi'il tam itu apa, tapi kalau yang belum ini perlu mengulang kembali pelajaran sorof atau nahu ya. Fi'il tam adalah fi'il yang dia cukup dengan fa'il. Fi'il tam adalah fi'il yang cukup dengan fa'il. Ya. Lawan dari fi'il tam nanti adalah fi'il nakis ya. Fi'il nakis contohnya adalah kana. Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang dia butuh kepada isim dan khobar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau nggak tahu nanti bagi yang belum paham boleh ditanya sama yang udah paham atau tanyakan langsung ke ustadz ya. Jadi fa'ilul fi'li at-tam contohnya adalah khalaqallahu samawati. Iya. Jadi di sini fa'ilnya adalah Allah. Kemudian fi'il tamnya adalah khalaqa. Ya, karena khalaqa adalah fi'il tam, maka dia hanya membutuhkan fa'il dan dia tidak butuh pada isim dan khobar. Jadi Allahnya ini menjadi musnad ilaih. Kalau ditanya mana musnadnya, jawabannya adalah khalaqa. Khalaqallah ya as-samawati wal ard. Nah, Allah ini menjadi musnad ilaih yang diberikan hukum. Apa hukumnya? Hukumnya adalah khalaqonya ini sendiri. Khalaqonya ini sendiri ya. Taib. Nah, kita lihat yang sekarang di tabel musnad yang nomor 1. Al-mubtada al-mustaghni 'anil khabar. Mubtada yang tidak membutuhkan khabar. Contohnya apa? Araghibun anta an alihati. Araghibun anta an alihati. Nah, di sini raghibun ini mubtada namun dia enggak ada khobarnya. Jadi jenis mubtada yang tidak butuh kepada khobar maka dia masuk dalam kategori musnad. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang musnad ilaih nomor 2. Al-mubtada'ul ladzi lahu khabar. Mubtada yang memiliki khobar. Tengok. Mubtada yang punya khobar dia jadi musnad ilaih. Mubtada yang tidak membutuhkan khobar jadi musnad. Contohnya yang nomor 2, antum lihat di situ adalah Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allahus Samad. Nah, kenapa Allah di sini menjadi musnad ilaih? Ya. Allah adalah tempat segala bergantung. Berarti sifat as-samad ini ya disematkan atau diberikan kepada Allah, maka Allah menjadi musnad ilaih. Nah, lihat yang nomor 2-nya, khobarul mubtada, khobar bagi mubtada. Contohnya persis di
nomor 2 di kolom al-musnad ilaih. Jadi as-somadnya musnad, Allahnya musnad ilaih. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, oke, masuk ke contoh yang nomor 3 atau jenis yang nomor 3 dari al-musnad ilaih. Ya. Asmaul adawat an-nasikhah. Al-adawat an-nasikhah ini terdiri dari af'alun nasikhah dan al-adawat an-nasikhah ini terdiri dari af'al an-nasikhah dan al-huruf an-nasikhah. Ya. Af'al an-nasikhah ini masuk di dalamnya kana wa akhawatiha. Ya. Adapun al-huruf an-nasikhah, ya, itu inilah contohnya inna. Namun baik fi'il nasikhah ataupun huruf an-nasikhah, penyebutan keduanya adalah al-adawat an-nasikhah. Nah, ini kalau antum enggak ingat pelajaran kana dan inna beserta hukum dari keduanya, antum bakal sulit. Ya. Nah, lihat di sini. Asma al-adawat an-nasikhah. Nah, lihat di sini inna. Nah, inna ini termasuk adawat an-nasikhah. Nah, setelah inna adalah isim inna. Nah, makanya isim inna ini boleh juga disebut dengan isim al-adawat an-nasikhah atau sebutan lainnya isim inna. Nah, bisa dipahami? Nah, ya. Maka isim inna atau isim al-adawat an-nasikhah di sini adalah Allah. Iya. Karena Allah yang diberikan sifat di sini, sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, lihat di sini, ya. Nah, antum lihat contohnya di nomor 3 di kolom al-musnad. Ya, contohnya sama. Ya, di bagian al-musnad ini, namun yang menjadi musnad adalah akhbar al-adawat an-nasikhah. Gampangnya sebutannya adalah khobar inna. Nah, jadi khobar innanya adalah jenis dari al-musnad. Jadi wasi'un ini adalah musnad, ya, karena Allahnya menjadi al-musnadu ilaih. Artinya wasi'un ini dinisbatkan, ya, atau disandarkan kepada Allah. Bisa dipahami ini ya. Nah, jadi intinya Ustaz ulangi ya, musnad ilaih itu yang diberikan sifat, sedangkan al-musnad itu adalah sifat itu sendiri atau hukum ya. Nah, baik. Nomor 4 fa'ilul wasfi. Ya, ini masih di kolom al-musnad ilaih. Fa'ilul wasfi. Nahwu amusafirun akhuka. Nah, fa'ilul wasfi, fa'il yang dia berfungsi seperti sifat, ya. Sebenarnya kan kalau disebut fa'il itu dia kan harus terletak setelah fi'il, ya. Kalau seandainya amusafirun akhuka, musafirunnya ini kita tukar dia menjadi fi'il mudhari, maka akhukanya ini menjadi fa'il, ya. Namanya jadi fa'il, tapi fa'il saja bukan fa'ilul wasfi, ya. Nah, di sini kata yusafirunya enggak dibuat dalam bentuk fi'il, tapi dibentuk dalam bentuk isim fa'il. Nah, maka di sini yang seperti ini kata akhukanya dikategorikan sebagai fa'ilul wasfi. Amusafirun akhuka. Nah, melogikakan akhukanya ini sebagai musnad ilaihnya gimana? Ya gampang seperti yang tadi, ya. Kenapa akhukanya ini dia menjadi al-musnadu ilaih? Karena yang dinisbatkan kepada si akhukanya ini adalah safar. Berarti safar ini adalah musnadnya. Paham? Berarti akhukanya ini menjadi musnadu ilaih, ya. Baik. Nomor 4 al-masdaru an-naibu anil fi'li, ya. Masdar yang mewakili masdar yang mewakili dari fi'il. Contohnya sa'yan fil khairi, sa'yan fil khairi, ya.
Ini masdar yang mewakili fi'il. Sebenarnya masdar ini bisa dirubah dia menjadi fi'il, ya, dirubah menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr, ya. Sebenarnya is'a fil khairi atau antas'a fil khair. Nah, sa'yan fil khair, maka masdarnya ini masuk dalam kategori al-musnad. Ya, sebenarnya is'a itu kan bersungguh-sungguhlah kamu. Nah, bersungguh-sungguhnya itulah yang musnad. Kamunya itu adalah musnad ilaih. Nah, karena dia di sini langsung dalam bentuk masdar, ya, maka ini otomatis ucapan ini udah dimaksudkan kepada kamu. Maka kata sa'yan ini dia menjadi al-musnadu, menjadi al-musnad, ya, sa'yan fil khair. Taib, yang nomor 5. Al-maf'ulul awwalu li dhanna wa akhawatiha. Nah, maf'ul yang pertama bagi fi'il dhanna dan saudari-saudarinya, ya. Jadi ada beberapa kata kerja dalam bahasa Arab itu yang dia butuh kepada lebih dari satu objek, kayak contohnya zonna ini, ya. Jadi zonna ini dia kata kerja yang butuh lebih dari satu objek atau maf'ul bih. Di sini ada 2, ya. Nah, lihat contohnya di sini. Azunnul imtihana sahlan. Nah, jadi al-imtihana ini maf'ul pertamanya dan sahlan ini maf'ul keduanya. Nah, maf'ul yang pertama setelah fi'il zonna atau azunnu di sini dia menjadi musnad ilaih. Karena sahlannya ini menjadi musnad, ya. Jadi al-imtihana ini dialah yang diberikan hukum atau sifat, ya. Artinya azunnul imtihana sahlan, saya menyangka ujiannya mudah atau saya yakin ujiannya mudah, ya, maka ujiannya menjadi musnad ilaih, sahlannya menjadi musnad. Nah, sekarang lihat al-fi'lu at-tam. Fi'il tam justru menjadi musnad itu sendiri, ya. Contohnya apa? Qoma zaidun. Zaidun di sini dialah yang diberikan sifat atau hukum, yakni hukum berdiri. Maka qoma fi'il tam adalah musnad. Paham nih? Iya. Nomor 6. Al-maf'ulu as-sani li ara wa akhawatiha. Nahwu ara'aitu zaidan as-sidqa nafi'an. Iya. Ya, ini maf'ul yang kedua bagi fi'il ara wa akhawatiha. Ini contohnya Ustadz masih agak kurang memahaminya, ya. Ara'aitu zaidan as-sidqa nafi'an, nanti akan Ustaz tanyakan kepada yang lebih mengetahuinya. Jadi untuk yang nomor 6 di bagian musnad ilaih ini antum cukup hafalkan kaidahnya saja. Adapun makna dari contohnya ini nanti pembahasannya akan dibahas di lain waktu, ya. Baik. Yang nomor 6 di bagian al-musnad, ya. Al-maf'ulu as-sani li dhanna wa akhawatiha. Maf'ul yang kedua bagi zonna dan saudari-saudarinya, ya. Ini kayak yang nomor 5 di kolom musnad ilaih tadi. Jadi sahlannya menjadi musnad, sedangkan dia adalah maf'ul sani. Sedangkan imtihan ini dia maf'ul awal dari al-zunnu dan dia adalah musnad ilaih. Jadi sahlannya musnad. Baik. Nomor 7. Naibul fa'il, ya. Naibul fa'il contohnya apa di sini? Duribat alaihi zillah, ya. Ya. Naib fa'il kalau masih ingat ini berkenaan dengan judul fi'il majhul, ya. Fi'il majhul dia fi'il yang dia nggak butuh pada fa'il tapi dia butuh kepada naibul fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Contoh misalnya, ya, lawan dari fi'il majhul adalah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum itu fi'il yang fa'ilnya diketahui. Contoh dari fi'il ma'lum gampang, ya.
fataha Muhammadun al-baba. Nah, di situ ada fa'ilnya jelas, Muhammadun. Fataha Muhammadun al-baba. Nah, kalau kita rubah dia menjadi fi'il majhul, ya, maka fa'ilnya dibuang, nanti digantikan dengan naibul fa'il. Maka kalimatnya menjadi futihal babu. Nah, di situ al-babunya dia menjadi naibul fa'il. Ya, ini sengaja Ustaz jelaskan supaya nanti bagi yang belum paham bisa memahaminya, ya. Baik, contohnya di situ apa? Duribat alaihimuz zillatu. Ya. Az-zillatunya di situ menjadi al-musnadu ilaih, ya. Menjadi al-musnadu ilaih. Nah, kemudian yang di sampingnya yang nomor 7, ya. Al-maf'ul as-salis li'ara wa akhawatiha. Ini nanti sama kayak bahasan yang di nomor 6 di musnad ilaih. Lewatkan dulu, ya. Kemudian yang terakhir nomor 8 isim fi'il. Ya, isim fi'il adalah isim ya, ingat ya. Isim fi'il dia adalah isim yang bermakna fi'il. Isim yang bermakna fi'il, ya. Jadi kalau dari dilihat bentuknya dia mempunyai ciri-ciri isim, tapi maknanya makna fi'il. Contoh, ya, antum lihat di situ ada kata soh yang artinya uskut. Nah, jadi soh itu adalah isim tapi maknanya uskut. Nah, itu dia. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun sama, dalam keseharian Indonesia. Misalnya kita menyuruh anak-anak yang ribut untuk diam, kita mengatakan shh. Nah, itu isyarat kan? Nah, itu dalam bahasa Arab disebut namanya isim fi'il, ya. Karena dia nggak punya ciri-ciri fi'il, tapi dia mempunyai ciri-ciri isim, namun maknanya adalah makna fi'il. Nah, bisa dipahami ini, ya. Taib. Kita baca soal nomor 42, ya. Mal aghradul lati yulqa min ajlihal khabar, ya. Tujuan apa saja yang menyebabkan disampaikannya suatu berita, ya. Tujuan apa saja sehingga disampaikan sebuah berita? Apa tujuan yang diinginkan sehingga berita itu disampaikan, ya? Al-ghalibu fil khabar ayyulqa li ahadi amrain, ya. Secara umum atau secara garis besarnya, khobar itu disampaikan untuk salah satu dari dua perkara. Yang pertama, ifadatul mukhatabi al-hukm alladzi tadammanahu al-khabar. Memberitahukan atau menceritakan kepada lawan bicara tentang hukum yang dikandung suatu berita. Isi dari suatu berita itu yang ingin kita beritahukan kepada kawan kita bicara. Wa dzalika fima idza kana al-mukhatabu jahilan. Hal ini kita sampaikan, ya, ketika kita melihat lawan bicara kita tidak tahu. Jadi suatu berita itu disampaikan, ya, ketika lawan bicara kita memang nggak tahu akan isi berita yang mau kita sampaikan. Contohnya apa? Hurubul mustaqbal nawawiyah. Perang di masa yang akan datang itu adalah perang nuklir. Wa hadza al-qism yusamma faidatul khabar. Nah, penyampaian berita, ya, dikarenakan lawan bicara kita nggak tahu akan kandungan berita, jenis penyampaian berita yang seperti ini disebut dengan namanya faidatul khabar, ya. Jadi diingat-ingat pelajaran yang saya sampaikan hari ini, semoga antum bisa memahaminya dengan baik, ya. Karena waktunya udah habis, maka Ustaz akan tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.